Halo Sobat Lakasi Menyablon. Kali ini saya tertarik untuk membahas tentang perjalanan sebuah usaha. Bagaimana kita menjalankan sebuah usaha dan bagaimana sih kita memulainya. Karena mungkin banyak dari teman-teman yang tertarik untuk membuat usaha juga, tapi masih kebingungan usaha yang bagaimana sih yang sesuai dengan diri teman-teman masing-masing. Perlu diingat bahwa apa yang saya katakan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sosial media, YouTube, Instagram, dan diskusi bersama teman-teman. Jadi banyak dari apa yang saya katakan ke depan adalah asumsi saya pribadi. Langsung saja, untuk membuat sebuah usaha penting adanya kita mengenal diri kita pribadi. Karena apa yang akan kita jalani ini adalah bisnis jangka panjang. Jangan sampai kita memulai sebulan 2 bulan kita udah menyerah. Banyak yang seperti itu. Dan banyak pula teman-teman saya yang seperti itu. Mereka mulai sebulan 2 bulan menyerah. Ada yang pernah bilang bahwa bekerjalah sesuai dengan passion kalian, atau bekerjalah sesuai dengan apa yang kamu suka saat ini. Saya pikir enggak juga. Karena apa yang kita suka, apa hobi kita saat ini, mungkin kita akan sangat terpaksa untuk melakukannya pada momen-momen tertentu. Ada momen di mana kita bosan dengan apa yang kita jalani saat ini. Ada momen di mana kita bingung langkah apa sih yang akan kita ambil setelah ini. Kadang seperti itu. Jadi gak melulu harus bekerja sesuai dengan passion kita. Tapi mungkin ada satu hal yang cukup serius dan susah untuk dikerjakan semua orang. Dan tentunya ini adalah hal yang paling mendasar, paling standar, paling harus dimiliki setiap orang yang memulai usaha atau yang sedang memiliki usaha. Yaitu adalah konsisten. Kalau bahasa percintaannya itu adalah setia. Walaupun susah, walaupun senang, susah senang kita tetap bersama. Begitu. Usaha pun saya pikir juga begitu juga. Usaha kita saat ini, walaupun saat ini sedang susah-susahnya, tetap jalani saja. Karena sekali kita melangkah, kita harus menyelesaikannya. Kita harus melanjutkan langkah-langkah itu. Kita harus terus berjalan. Walaupun kita pikir awalnya kita salah langkah, tapi karena sudah terlanjur melangkah, ya harus kita lanjutkan saja perjalanan ini. Siapa tahu langkah ini yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan kelak. Jadi apa yang telah kita mulai saat ini, teruslah lakukan, jangan sampai menyerah. Dan bagi teman-teman yang belum memulai sesuatu, mulai sajalah untuk melangkah. Langkah apapun itu, bisa sesuai dengan apa yang teman-teman suka atau peluang-peluang yang ada di depan mata. Ambil peluang tersebut, gunakan sedikit modal yang kamu punya, sumbangkan untuk perjalanan ini, dan mulailah berjalan. Karena kalau kita tidak memulai saat ini, kita gak tahu kapan harus memulainya lagi. Gak tahu kita apa yang akan terjadi besok. Kalau kita terus menunda-nunda, ya sampai kapanpun kita akan terus menunda-nunda, yang akhirnya kita tertinggal dari teman-teman kita yang lain. Kalau boleh jujur, saya pribadi cukup terlambat dibandingkan teman-teman saya yang lain. Ada Hustan Production yang dia udah memulai bisnis percetakan di Cindai Alus sana, dan saat ini cukup besar, cukup bagus juga, sistemnya cukup rapi juga. Dia udah memulai usaha itu beberapa tahun sebelum saya memulai usaha ini. Dan ada banyak lagi teman-teman saya yang lain yang sudah lebih dulu memulai usaha. Dan saya terhitung terlambat
Mungkin karena saya kuliahnya cukup lama, 7 tahun untuk kuliah. Ya, setelah saya lulus, saya baru memulai usaha sablon ini. Sedangkan teman-teman saya sudah memulai lebih dulu usaha mereka. Tapi saya pikir walaupun saya terlambat, yang paling penting adalah saya langsung memulai saja. Walaupun modal sedikit, modal awal saya dulu sekitar 1.500.000. Saya mulai, saya bergerak, saya promosi, saya mencari pasar. Walaupun sangat susah karena usaha saya ini berada di Desa Pasar Lama, Kecamatan Karangintan. Cukup jauh dengan kota, cukup jauh dengan hiruk-pikuk keramaian kota, cukup jauh dari pasar saya sebenarnya. Pasar saya sebenarnya banyak yang ada di kota. Mereka tentunya punya banyak acara, punya banyak kegiatan, punya banyak komunitas yang membutuhkan kaos untuk disablon. Sedangkan saya saat ini berada di desa. Jadi walaupun dengan keterbatasan seperti ini, jangan sampai ini membuat kita menjadi malas-malasan. Jangan sampai kendala-kendala dan problematika seperti ini membuat saya menjadi mengeluh dan akhirnya saya menyerah. Jangan sampai seperti itu. Mungkin teman-teman bisa melakukannya juga. Mulai sajalah, berjalan sajalah saat ini. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dengan sangat sedikit modal pun kita bisa berjalan. Bahkan tanpa modal pun kita bisa. Semisal kita ikut bantu-bantu di tempat orang, kita mengumpulkan 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 rupiah yang kita dapatkan hari ini. Kita tabung, kita kumpulkan, kita buat usaha kita modali usaha kita sedikit demi sedikit. Kita bangun pondasi istana kita dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling sederhana, dari hal yang paling kita mampu untuk lakukan. Jadi mulai saja dulu, karena kita gak tahu besok problematika apa lagi yang akan datang pada kita. Dan satu hal lagi yang paling penting dalam sebuah usaha, yaitu adalah konsisten, setia. Susah dan senang, banyak orderan, sedikit orderan, kita harus tetap setia pada usaha ini. Kita cari kesibukan, kita cari celah-celah kekurangan dari usaha kita perbaiki di saat longgar. Kalau saya pribadi, bulan ini memang bulan tersulit bagi saya. Bulan ini orderan cukup sepi, bahkan sepi banget. Dalam 1 tahun terakhir ini, kayaknya ini adalah bulan tersepi dalam usaha saya. Lantas, saya tidak mencoba untuk menyerah. Saya mencoba untuk mencari celah. Mungkin ada beberapa hal perbaikan yang perlu dilakukan pada usaha ini. Salah satunya adalah sistem dan promosi. Makanya saya mencoba untuk membuat podcast. Saya mencoba untuk memperbaiki video-video saya. Saya mencoba memperbaiki sistem manajemen keuangan saya. Saya coba untuk membuat aplikasi kasir dan sistem pembagian hasil dari usaha saya, agar semua orang yang berada pada usaha ini tetap bisa hidup dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ke depan mungkin kita akan berjalan lebih profesional lagi. Kita akan berjalan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang jelas, jangan pernah menyerah. Saat ini kita berada pada titik yang paling bawah. Bisa jadi besok kita berada di titik yang lebih tinggi daripada hari ini. Atau bisa jadi kita berada di titik lebih bawah daripada hari ini.
Tapi jangan pernah melupakan ini adalah bagian dari proses. Ini adalah bagian dari perjalanan yang panjang dalam kehidupan. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang dalam bisnis. Ini adalah bagian panjang dari proses pembangunan istana yang kita cita-citakan. Wajar kalau ada kalanya kita naik, wajar ada kalanya kita turun. Karena proses naik dan turun itu membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Membuat perjalanan kita ini tidak monoton. Membuat perjalanan kita ini penuh dengan cerita-cerita. Dan ada satu hal lagi. Hasil yang kita capai hari ini adalah bentuk dari proses panjang di hari kemarin. Bentuk dari kesetiaan kita pada usaha ini. Bentuk dari perjuangan kita tak pernah lelah pada usaha ini. Mungkin teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang saya katakan kali ini. Sedikit banyaknya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, ada sanggahan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Karena tanpa teman-teman, kita tidak akan pernah menjadi seperti ini. Dan yang paling penting adalah lakasi menyablon, jangan kena-kena. Masya